Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Seekor Lebah. Sekarang sudah jam 4 sore di wilayah Tangerang Kota. Saya sedang berada di tempat bimbel saya. Tetap datang ke tempat bimbel dengan mengajar secara online atau live streaming dari fasilitas yang disediakan oleh bimbel saya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan para followers IG maupun para siswa yang tergabung dalam grup WhatsApp Seekor Lebah yang sudah berjumlah 8 ya. Sebenarnya ada lebih dari 8, cuman beberapa grup tersebut tidak terlalu aktif. Oke, pertama pada nanya kayak gini, kan UNBK dihapus, terus ujiannya apa? Oke ya, bergantung kebijakan sekolah masing-masing sih sebenarnya ya. Kan nggak semua sekolah di wilayah Indonesia tuh terkena dampak dari virus corona. Ada sekolah yang masih tetap buka, ada sekolah yang masih tetap masuk, ada wilayah yang tidak terdampak corona dan sebagainya. Nah, jadi itu kembali kepada kebijakan sekolah masing-masing ya. Jadi ada yang mengadakan ujian sekolah, US itu ujian sekolah, nama lainnya adalah USBN ya, ujian sekolah berstandar nasional. Jadi kisi-kisinya ya dari pemerintah, kemudian soalnya yang membuat adalah guru bidang studi masing-masing. Sedangkan USBN itu adalah memang semua mata pelajaran ya, mata pelajaran di sekolah kalian, termasuk diantaranya ada nanti agama Islam dan sebagainya. Jadi di beberapa kota dan beberapa daerah lainnya kemungkinan besar mungkin masih mengadakan ujian sekolah gitu ya, sebagai salah satu syarat kelulusan seorang siswa. Jadi nggak mungkin orang lulus begitu aja tanpa dites, tanpa diuji. Untuk naik level selanjutnya aja kita kan pasti ada tantangan. Mau main game aja pasti untuk naik level ke game selanjutnya pasti ada lawan rajanya dulu atau lawan tantangannya terlebih dahulu baru bisa naik level. Jadi intinya tetap akan ada uji coba kepada kalian sebagai salah satu syarat kelulusan gitu ya, entah itu dengan portofolio atau dengan tugas project atau dengan raport yang diakumulasi dari semester 1 sampai semester 5 atau mungkin dengan ujian sekolah nanti. Itu bergantung kebijakan sekolah masing-masing. Itu yang pertama ya. Jadi tetap akan ada ujian sekolah, hanya saja mungkin nanti berbeda caranya. Ujian sekolah yang diartikan dalam tanda petik nggak mesti dalam kertas berupa soal, bisa juga dalam online atau mungkin dalam proyek-proyek lain yang tadi saya sebutkan. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak yang bertanya, kalau sumpama ujian nasional dihapusin, gitu ya, dihapus, apakah soalnya nanti soal MTK ujian sekolahnya kayak gimana? Tetap soal ujian sekolah yang diujikan itu memang mirip dengan UNBK. Jadi ya pelajari aja soal-soal UNBK yang udah pernah saya upload. Baik itu yang 100% dari part 1 sampai part 7, baik kisi-kisi UNBK tahun 2020 maupun yang 100% tahun 2019 maupun yang sebagainya. Pokoknya ada di playlist lengkap, silakan kalian tontonin aja gitu ya. Dan yang ketiga nanya tuh, Kak, Bang, Pak, banyak yang macam-macam manggil saya, ada yang Kak, ada yang Pak, ada yang Bang, terserahlah ya. Yang ketiga pada nanya, bagaimana nanti masuk SMA atau SMK-nya? Untuk wilayah Tangerang Selatan atau Tangerang Kota, SMK itu masuknya dengan tes ya. SMK masuknya dengan tes. Siswa saya tahun lalu aja masuknya dengan tes. Mau masuk SMK dites. Jadi nggak cuma lihat zonasinya, nggak cuma dilihat dari jarak rumahnya ke sekolah, tapi juga dilakukan dengan tes. Itu untuk SMK ya. Biasanya ada tes fisik juga, dilihat apakah bertato, apakah memiliki, mohon maaf, bentuk fisik yang mengganggu untuk belajar ya, seperti misalkan ada apalah gitu lah, saya kurang tahu juga. Itu murid saya cerita. Dan tetap ada tes. Tesnya itu bagaimana? Murid saya nih ya yang cerita, itu tesnya tes kayak tes soal-soal UN ya. Jadi kalian sangat amat rugi ketika kalian memutuskan udah unsubscribe Seekor Lebah, udah berhenti belajar, UN dihapus. Ini salah besar pikiran kalian kalau seperti itu ya, karena ujian tetap akan berlanjut dengan level yang berbeda. Kalian mau masuk SMA atau SMK di beberapa kota dan beberapa wilayah masih menerapkan sistem ujian, sistem tes. Di SMK
ada tes ya, ada tes tertulis, tes mengerjakan soal, selain tes fisik dan selain zonasi mengerjakan soalnya berupa soal UN. Dan untuk masuk SMA, Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan membuat surat edaran tuh. Saya udah baca tuh surat edarannya, pasti kalian udah dapet juga kan ke grup WhatsApp atau mungkin dari teman kalian. Isi edaran diantaranya PPDB tetap berjalan lancar, tetap berjalan sebagaimana biasa, 70% zonasi, 30% prestasi akademik maupun non akademik. Ya, yang non akademik misalkan kayak kalian juara renang se-Jabodetabek, kalian punya sertifikat, piagam, medali dan sebagainya. Duh, sendawa saya. Yang kedua, prestasi akademik. Ya bisa jadi kalian pernah ikut olimpiade nasional, tingkat kota maupun tingkat provinsi. Kalian akademiknya bagus atau berupa tes gitu ya. Kalian nilainya bagus, nilai rapotnya dari semester 1 sampai semester 5 bagus, diakumulasi nilainya bagus semua. 70% zonasi. Zonasi itu artinya apa sih? Diukur jarak. Yang saya tahu nih ya, yang saya pahami, jarak minimal dari rumah dia ke sekolah minimal 1,2 km. 1,2 km. Itu yang saya pahami, yang saya tahu ya. 1,2 km. Jadi sekitar 1.200 meter. Jadi kalau itu mah dekat banget, kalian bisa jalan kaki doang, nggak perlu naik motor gitu ya. Itu kalau pakai zonasi. Nah, untuk wilayah Jakarta yang saya tahu dan saya pahami, beberapa siswa saya yang pernah di Jakarta itu diakumulasi nilai rapot ya sama zonasi digabungin gitu ya. Nilai rapot dia digabungin, nilai dia lah pokoknya ya. Kemudian diakumulasi dan digabung dengan zonasi. Jadi itu buat masuk ke SMA di wilayah Jakarta. Semuanya beda-beda kok. Setiap wilayah, setiap provinsi, setiap daerah punya kebijakan masing-masing, bergantung nanti kepala daerahnya masing-masing yang memberikan kebijakan. Intinya seperti itu, kalian tetap mempersiapkan diri dengan belajar. Kalau kalian pengen masuk ke sekolah negeri, kecuali sekolah swasta, ya. Kalau sekolah swasta mah bergantung juga. Kalau misalkan semacam lab school tuh pakai tes. Lab School Jakarta tahu kan? Atau yang apa tuh? Yang di Banten yang sekolahnya gratis tuh. Man apa tuh? Pokoknya saya lupa dah. Pokoknya kalau swasta gitu yang bagus dan benefit entahlah. Tetap melakukan tes dan tesnya itu ya tes soal UN. Ya meskipun ada soal-soal yang lebih tinggi hotsnya gitu ya. Tetap ada dilakukan tes. Jadi intinya kalau kalian memutuskan diri untuk berhenti belajar, kalian salah. Oh UN udah berhenti ini, UN udah nggak ada ini, udah nggak usah belajar. Salah kalau pikiran kalian seperti itu. Tetap akan ada ujian-ujian lain. Jadi jangan berhenti belajar. Salah besar ketika kalian berhenti belajar. Oke, jadi cuma 3 poin itu yang saya bahas hari ini ya. Pertama, apa tuh tadi saya lupa? Ujian sekolah atau USBN tetap ada di beberapa kota gitu ya yang saya pahami, karena nggak semua daerah terdampak virus corona. Kedua, soalnya ujian sekolah itu kalau untuk yang 4 mapel ya, MTK, bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan IPA ya memang seperti soal-soal UN. Untuk pelajaran yang lain yang agama Islam, IPS dan sebagainya memang semuanya pelajaran yang mengulang dari kelas 7 gitu ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, tadi saya bahas tentang cara masuk SMA di beberapa kota dan beberapa wilayah itu beda-beda bergantung kebijakan dari setiap daerah, kepala daerahnya masing-masing gitu ya. Intinya jangan memutuskan diri untuk berhenti belajar, itu salah besar. Sekian, terima kasih, tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.